warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, anak-anak SMK duduk sampean, terkhusus jurusan Teknik Pengelasan. Pada tahun ajaran 2020-2021 kalian akan ketemu dengan saya, Bu Arni Sulistiawati. Di sini saya akan memberikan kalian materi pembelajaran tentang DPTM. Di mana DPTM itu adalah Perencanaan Dasar Teknik Permesinan. Pada kali ini Bu Arni akan menyampaikan DPTM yaitu bab 2 terkait dengan judul yaitu fungsi alat ukur. Ya. Jadi apa itu fungsi alat ukur? Sekarang kalian lihat pada PowerPoint di beberapa slide yang Bu Arni sudah berikan. Pertama-tama yaitu peralatan alat bantu kerja las. Apa sih yang dimaksud dengan alat bantu pengelasan? Jadi yang disebut dengan peralatan bantu adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu, mempercepat, memudahkan, dan memperlancar kegiatan pengelasan. Dengan demikian, tanpa alat bantu kegiatan pengelasan masih bisa dilaksanakan. Peralatan bantu yang banyak digunakan dalam kegiatan mengelas adalah sebagai berikut. Di sini ada mistar baja, ya, mistar baja. Kemudian ini adalah penggores atau penitik, di mana fungsi daripada penggores adalah untuk memberi tanda nanti pada benda kerja kalian. Mistar baja digunakan untuk mengukur job sheet atau benda kerja kalian. Kemudian selanjutnya yaitu alat pekerjaan kampuh. Ini pada perkakas tangan ya. Di sini ada yang namanya kikir. Ini adalah kikir. Kikir ini digunakan untuk meratakan benda kerja yang apabila kalian mengelas kemudian salah. Jadi permukaan diratakan dengan cara mengikir. Kemudian memotong manual. Ini adalah alat pekerjaan pengelasan yang manual. Kikir, kemudian gergaji tangan. Nanti kalau sudah bisa, kalian sudah lihai menggunakan kikir dan gergaji tangan, nanti kamu akan saya ajari bagaimana cara penggunaan gerinda tangan ya. Gerinda tangan masam kayak gini. Setelah itu kalian akan saya perkenalkan dengan yang namanya peralatan pengelasan berikutnya, yaitu alat potong ini. Kemudian ada yang namanya palu, pahat, paron atau landasan, kemudian sikat baja. Sikat baja digunakan untuk membersihkan terak atau kotoran yang menempel setelah kalian mengelas. Ya. Tuh, kemudian berikutnya adalah macam-macam alat penjepit. Ini namanya ragum. Ragum ini menempel pada meja. Nanti ada mejanya. Jadi nanti benda kerja kalian ditempelkan di sini, kemudian akan dieratkan dengan pengungkit ini. Kemudian berikutnya adalah penjepit universal. Penjepit universal ini biasanya digunakan untuk mengambil benda kerja setelah dilas. Nah, kemudian berikutnya ini juga penjepit universal. Ini biasanya penjepit universal ini digunakan pada saat kalian mengambil benda kerja setelah melalui proses pengelasan. Berikutnya yaitu ini masih dengan macam-macam penjepit. Ada ini A ya, ini adalah mulutnya bulat, kemudian ini mulutnya datar, ini mulut serigala. Jadi ada macam-macam jenis penjepit. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu alat keselamatan kerja. Yang paling penting daripada peralatan pengelasan adalah alat keselamatan kerja. Karena alat keselamatan kerja ini berfungsi melindungi kalian dalam kalian kerja bengkel ya. Sebelum kalian masuk bengkel, yang harus kalian lakukan, yang harus kalian gunakan itu adalah ini nak, kacamata pengaman, kemudian sarung tangan, kemudian apron, kemudian sepatu las. Jadi kalian nampak seperti ini nanti, pakai pakaian kerja. Jadi harus namanya kacamata digunakan untuk melindungi indera penglihatan kalian, sarung tangan digunakan supaya kalian tidak kena percikan api las. Apron digunakan untuk melindungi tubuh kalian, ini menempel di badan kalian. Kemudian sepatu las juga sangat vital karena melindungi percikan api apabila jatuh ke bawah ya. Begitu pula dengan topi las. Ini sekian
paparan dari Bu Arni tentang fungsi alat-alat pengelasan. Assalamualaikum.